pindah ke tempat jin buang anak, ya pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain kau bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Mana mau? Nggak ada yang mau. Jadi pertanyaannya coba, satu, yang ngebangun perumahan siapa? Nggak mungkin pengembang-pengembang itu. Jadi yang ngebangun adalah pengembang-pengembang asing dari Purwokerto. Dari mana? Banyumas. Dari Cina, bos. Pengembang-pengembang Cina yang membangun di sana. Mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah, karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih? Pertahanan Menteri Pertahanan ini Jenderal Bintang 3. Macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos. Gila, gebleknya kelewatan gitu loh. Ini mereka yang tinggal semua. Saat dibutuhkan tinggal kasih, siap, selesai nih kita Indonesia. Lalu kalau ada masalah-masalah kita nggak cocok dengan DPR, dengan undang-undang, kita mau mau demonstrasi ke sana. Halo, coba pikirin ini. Mau tuh dari Menteng atas no, si Basit ngajak-ngajak no dari si itu. Kita demo, ini kita mau menentang RUU ini, datang ke sana. Ke istana di sana, ke DPR sana. Ini coba ini coba tolong dipikirin. Masa sampai segitunya sih kalian cari uang, serakahnya kalian menggadaikan kedaulatan, bro. Nggak peduli soal seperti ini. Seorang Menteri Pertahanan, halo Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu nggak masuk dalam perhitungan kamu, Menteri Pertahanan? Jangan karena ada yang punya lahan di sana. Saya coba mengutip dari sini. Ayo kalau kita bermasalah, saya pakai ini aja modal saya. Mau kemana? Pengadilan mana? Meja hijau, meja kuning, meja biru? Ayo. Saya betul-betul kesel tadi. Jadi menurut saya, malam ini kita tidak cukup hanya bunyi begini. Kita tidak cukup hanya membuat pernyataan sikap nanti akan dibacakan oleh Ketua KPAU, tapi harus dibawa ke ranah hukum. Betul, ranah hukum. Ini sudah pidana segala macam. Apalah, nanti teman-teman hukum yang lebih paham lah. Harus dibawa ke ranah hukum. Saya ikut tanda tangan sebagai prinsipal. Ini kurang ajar sekali nih. Dasar kurang ajarnya. Gibran sama si Kaesang ini masalah besar. Oke, saya benar-benar salut pada Ubedillah Batut, luar biasa sekali. Itu masalah besar. Saya salut benar. Dan sekarang Ubed mengalami tekanan-tekanan, intimidasi segala macam ancaman. Tapi soal ini juga tidak kalah besar, saudara. Ini kita bukan cuma soal serakahnya orang-orang tertentu, ada Luhut, ada segala macam tadi, Sutanto, Kanoto dan sebagainya. Bukan cuma itu. Ini soal kedaulatan. Ini soal kedaulatan. Dulu Soekarno ditangkap, Yogyakarta, ibu kota diduduki, lumpuh Indonesia. Alhamdulillah Allah menolong bangsa Indonesia lewat Safruddin Prawira Negara. Dia bikin PDRI di Bukit Tinggi. Oke, betul? Hilang itu, padahal sudah presiden kedua itu bukan Soeharto. Presiden kedua itu Safruddin Prawira Negara sebetulnya. Harusnya ya. Tapi Safruddin seorang pejuang sejati, begitu Soekarno-Hatta dibebaskan, dikembalikan lagi negara. Pemerintah, Soeharto dan Menteri Keuangan, ya Bappenas dan Menteri Keuangan itu sudah menghitung aset-aset Indonesia di segitiga emas. Sudah diidentifikasi, diinventarisasi mana aja yang bisa dijual. Jadi gedung-gedung pemerintah di Jakarta, di Kuningan, Sudirman, Tamrin itu dijual untuk membiayai perpindahan di ibu kota baru. Dan duitnya kurang. Lalu tadi ada yang nyebut tadi, nanti pemerintah kita, kantor-kantor kementerian dan lembaga itu akan nyewa. Anda bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ya, lalu nyewa, bro. Bukan orang kaya, orang geblek. Kalau saya bilang goblok nggak enak ya, saya nggak ngomong goblok ya, nggak ngomong goblok saya ngomong geblek. Ini nggak masuk akal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel. Hina Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. PKS tegaskan Edi Mulyadi bukanlah kader. Sebut ibu kota baru tempat jin buang anak. HNW Edi Mulyadi bukan kader PKS. Edi Mulyadi diduga hina Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Dedek Prayudi
Tega banget. Kaltim.tribunnews.com. Hina Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. PKS tegaskan Edi Mulyadi bukanlah kader. Jagat dunia maya dibuat heboh dengan pernyataan yang dituding menghina Kalimantan, terutama Kalimantan Timur atau Kaltim yang merupakan lokasi ibu kota negara atau IKN bernama Nusantara. Pernyataan yang dinilai menghina tersebut dilontarkan oleh Edi Mulyadi yang merupakan mantan calon legislatif atau caleg. Bahkan akibat ucapannya itu, Kalimantan menjadi trending di Twitter serta jadi topik pembahasan di berbagai lini masa. Terkait dengan hal itu, anggota DPR RI fraksi PKS KH Aus Hidayat Nur menyesalkan ucapan Edi Mulyadi dalam protesnya terhadap rencana perpindahan IKN ke Penajam Pasir Utara atau PPU Kaltim dengan mengucapkan kata-kata kasar, vulgar, dan bernada merendahkan masyarakat Kaltim. Saudara Edi bukan kader PKS dan tidak berbicara atas nama PKS, tetapi kami dari PKS Kaltim maupun DPP PKS perlu memperingatkan yang bersangkutan agar menjaga akhlakul karimah dalam berbicara. Ucapan yang dilontarkan itu dapat mengusik kebencian, permusuhan, dan bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama maupun Pancasila, tuturnya. Minggu 23 Januari 2022. Saya sudah mengimbau yang bersangkutan untuk minta maaf pada masyarakat Kaltim, tambahnya. Terpisah, Abdul Rohim Humas DPP PKS Kaltim juga menegaskan bahwa Edi Mulyadi bukan kader PKS. Ia juga menyatakan bahwa video ujaran yang viral saat ini merupakan upaya mengadu domba masyarakat dengan PKS. Untuk itu, Rohim menyatakan akan menempuh upaya hukum kepada pihak yang telah mengedit video yang viral tersebut dengan framing Edi Mulyadi sebagai kader PKS. Kami juga akan memproses pihak yang telah mengedit video tersebut dengan framing Edi sebagai politisi PKS, ungkapnya. Ia minta masyarakat agar tetap tenang, tetap berkepala dingin dan tidak terprovokasi menghadapi isu tersebut. Namun ia mempersilahkan masyarakat yang keberatan dengan ucapan Edi Mulyadi dalam video yang viral tersebut untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib. Silakan masyarakat Kalimantan terutama Kaltim untuk memproses Edi Mulyadi secara hukum atas hinaannya terhadap Kalimantan, ujarnya dengan tegas. Hal ini ditanggapi terkait informasi sebelumnya pada video ucapan Edi Mulyadi viral di medsos. Diberitakan sebelumnya, viral video penghinaan terhadap Pulau Kalimantan terutama Kaltim jadi sorotan publik. Bagaimana tidak, Edi Mulyadi juga menyebut lokasi IKN sebagai tempat jin buang anak. Tak hanya itu, Edi Mulyadi juga menarasikan IKN merupakan pasar kuntilanak dan genderuwo. Pernyataan tersebut dinilai sangat mencederai perasaan masyarakat Kalimantan. Beberapa pihak menyayangkan pernyataan Edi Mulyadi yang viral di Twitter dan tersebar di sosial media lainnya. Dalam video yang viral tersebut, Edi Mulyadi diduga mengatakan bahwasanya Kalimantan adalah tempat jin membuang anak. Bisa memahami nggak? Ini ada tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendirian lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ujarnya. Ditambah lagi muncul cuplikan video Edi Mulyadi yang mengatakan jika pasar IKN baru adalah kuntilanak dan genderuwo. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo ngapain bangun di sana, ujarnya. Sosok Edi Mulyadi tak sendiri. Di dalam video tersebut terdapat beberapa orang yang mengelilinginya. Mereka tampak tertawa mendengarkan pernyataan yang terlontar dari mulut Edi Mulyadi. Bahkan salah satu di antara mereka mengungkapkan hanya monyet yang mau pindah dan bangun rumah di Kalimantan. Dalam video tersebut tampak orang-orang tersebut mengolok-olok Kalimantan. Sontak video tersebut jadi sorotan hingga muncul banyak kecaman terhadap sosok Edi Mulyadi. Netizen bergejolak. Ed Hasbi, kami orang Kalimantan dianugerahi oleh Tuhan sifat sabar dan berbesar hati karena sudah terbiasa dihina seperti ini. Ibu kota baru adalah hadiah dari Jokowi di masa akhir pengabdiannya. Semoga menjadi stimulus pembangunan bagi seluruh masyarakat di Pulau Kalimantan. Saya orang Kalimantan merasa tersinggung pernyataan orang ini. Pasti panjang urusannya seperti orang ini ditangkap, ungkap Ed Rosa di Jamani. Ditangkap untuk dimaafkan dan dilepaskan. Kan sudah ada edaran Kapolri Listio Sigit P bahwa yang begini boleh minta maaf dan dilepaskan, kata @kh_notodiputro.
Udah parah mulutnya ini, sangat menghina rakyat Kalimantan. Saya pernah tinggal di Kalimantan Timur, di Pasir Penajam, bahkan lebih jauh, Kabupaten Pasir. Asik-asik aja kok. Ini orang kurang piknik, mulutnya jahat, harus ditangkap. Jelas akun @spiritalam. Sebut ibu kota baru tempat jin buang anak, HNW, Edi Mulyadi bukan kader PKS. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan, Edi Mulyadi bukan kader internal PKS. Diketahui jurnalis senior tersebut memberikan kritikan kepada keras terhadap penunjukan ibu kota negara atau IKN di Kalimantan Timur sebagai tempat jin buang anak. Beliau bukan kader PKS, memang pernah jadi caleg PKS pada pemilu 2019, tapi dari jalur eksternal partai atau non-kader, kata Hidayat Nur Wahid Minggu 23 Januari 2022 kepada MNC Portal. Sehingga apa yang disampaikan Edi Mulyadi terkait ibu kota negara atau IKN di Kalimantan Timur tidak mewakili pernyataan resmi PKS. Maka pernyataan-pernyataan beliau sama sekali tidak mewakili kader PKS atau sikap resmi PKS. Sikap PKS soal IKN sudah disampaikan oleh FPKS DPR RI, para jubir maupun pimpinan PKS, kata Hidayat Nur Wahid. Sebagaimana diketahui, jagat media sosial tengah viral perihal pernyataan Edi Mulyadi yang disebut sebagai caleg atau calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dalam video berdurasi 58 detik yang diunggah akun Twitter @RioRizky_Utomo. Bisa memahami nggak? Ini ada tempat sebuah elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, ujar Edi Mulyadi dalam potongan video segmen pertama. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo ngapain gue bangun di sana? Tutur Edi Mulyadi dalam potongan video segmen kedua. Enggak ada nih. Sampai tinggal di mana Om Ajab? Di Jakartanya Jakarta mana? Mana mau dia tinggal di Gunung Sahari, Jakarta Pusat, dipindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana. Gue mau jadi warga ibu kota baru, mana mau? Ucap Edi Mulyadi dalam video segmen ketiga. Pada video segmen ketiga tersebut ada seorang di belakang Edi Mulyadi yang menimpali ucapannya. Hanya monyet, kata pria tersebut. Ucapan pria tersebut kemudian dibarengi dengan gelak tawa peserta diskusi tersebut. Sementara itu dilansir dari depokpikiranrakyat.com, Edi Mulyadi diduga hina Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Didik Prayudi, tega banget. Edi Mulyadi kini tengah menjadi sorotan publik usai diduga menghina Kalimantan. Edi Mulyadi menuai banyak kritik lantaran dirinya diduga menyebut Kalimantan dengan sebutan tempat jin buang anak. Pernyataan tersebut dilontarkan Edi Mulyadi saat ia sedang mengomentari tentang pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Bisa memahami nggak? Ini ada tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, ujarnya. Tak hanya itu, ia pun menyebut bahwa orang-orang tidak mungkin mau pindah ke Kalimantan jika ibu kota negara dipindahkan ke sana. Menurutnya, orang yang semula tinggal di Jakarta tidak akan mau pindah ke Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gua bangun di sana? Kata Edi Mulyadi. Menambahkan, sontak pernyataan ini menjadi kontroversi dan memancing amarah publik, khususnya masyarakat Kalimantan. Pernyataan Edi yang dinilai telah menghina Kalimantan ini pun dikomentari oleh mantan juru bicara Partai Solidaritas Indonesia PSI, Didik Prayudi. Didik Prayudi menilai kader Partai Keadilan Sejahtera PKS itu tega menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Terlebih, katanya melanjutkan, ucapan Edi itu didukung oleh rekannya yang mengaku warga DKI Jakarta. Edi @PKS Sejahtera tega banget bilang Kalimantan tempat jin buang anak dan divalidasi oleh rekannya yang ngaku warga DKI, katanya. Dikutip pikiran rakyat depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @uki23. Lebih lanjut, Didik Prayudi mengatakan bahwa Kalimantan bukan hanya sekedar pulau. Ia menuturkan Kalimantan juga memiliki penduduk dan penduduknya adalah warga negara Indonesia. Pertama, Kalimantan bukan cuma wilayah, bukan cuma pulau. Kalimantan itu juga manusia, juga WNI, tuturnya.
Dede Prayudi juga menyinggung tentang pernyataan dari rekan Edi yang mengaku warga DKI Jakarta. Menurutnya pernyataan itu sama sekali tidak mewakili pendapat warga DKI Jakarta, sama sekali. Kedua, oknum yang ngaku warga DKI nggak mewakili pendapat warga DKI, katanya menambahkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.